Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin sedikit membagi tahu untuk teman-teman yang di Indonesia, siapa tahu yang ingin ke sini, yang ingin mau kerja di sini ya. Terus pikir-pikir berapa sih gajinya di Malaysia, kerja di Malaysia, terus gimana aja sih persyaratannya, harus punya apa aja, akan segera saya beritahu di sini, di channel ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu sama teman-teman kalau aku itu di sini kerja restoran. Kalau di Indonesia warung lah, warung. Lima tahun di sini. Dulu sih pertama-tama kerja bangunan ya, kerja bangunan, tapi banyak masalah, banyak problem, jadi keluar aja cari kerja lain, dan alhamdulillah dapat kerja di warung, di restoran, salah satu restoran terbesar lah di daerah sini, dan bosnya itu orang Islam juga, jadi seneng ngelurak. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya berapa sih gaji di Malaysia, berapa sih, terus apa aja sih yang harus dipenuhi syarat-syaratnya, nah, ini saya kasih tahu sebagai contoh. Saya di sini selama 3 tahun kerja di restoran ya. Dulu awal masuk gaji 45 ringgit. Uang Indonesia itu sekitar kurang lebih 130 lah, 130 ribu satu hari. Enggak satu hari juga sih, paling 8 jam 9 jam lah, paling lama 9 jam. Kerjanya sih enak, karena kerja di restoran tuh ya, kalau ngomong capek ya enggak juga, tapi kalau mau ngomong santai ya enggak juga. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri. Kalau waktunya rame ya rame, kalau waktunya sepi ya sepi gitu. Pertama masuk gaji 45, tapi setiap tahun alhamdulillah bos saya baik. Terima kasih bos. Semoga Anda menonton video ini. Saya berterima kasih. Saya bangga punya bos seperti Anda. Setiap tahun naik. Dan selama 3 tahun ini alhamdulillah gaji saya sudah di angka 65 ringgit, teman-teman. Kebayangkan, dari 45 sampai 65 ringgit. Masya Allah, gede tuh, gede banget bagi saya. Bayangin 65 ringgit dikalikan 3, sudah berapa uang Indonesia? Kurang lebih hampir 200 kan, 190-an lah kurang lebih, selama 8 jam kerja, 9 jam. Dan untuk ini yang kerja restoran, tapi kita juga harus pandai bos naikkan gaji kita, karena kita punya kepandaian, punya keterampilan. Kita juga harus berkembang kerja di situ, jangan cuma jadi pelayan aja, harus bisa menguasai pekerjaan lain, seperti bikin air misalnya, atau bikin martabak, atau masak, atau lainnya lah.
Eh, kalau untuk tukang masak nih, kalau untuk tukang masak, kalau di restoran saya nggak tahu ya gajinya berapa, tapi standarnya sih kurang lebih di angka 80 sampai 90 tukang masak. Paling tinggi itu 100, itu udah paling tinggi di Malaysia tukang masak. Itu kalau di restoran. Kalau misalnya di tempat lain, misalnya untuk yang laki-laki yang gak suka di restoran, misalnya mau kerja bangunan dulu waktu 5 tahun yang lalu saya kerja bangunan itu masih di angka 65 ringgit gajinya. 65 ringgit nggak dapat makan ya, makan sendiri. Tapi sekarang dengar-dengar sih udah mencapai di angka kurang lebih 85 ringgit sampai 90. Itu yang cuma kuli. Kalau tukang beda lagi. Tukang mungkin bisa 120, 130, bahkan ada yang 150. Itu kalau yang bagian bangunan. Kalau yang bagian lainnya, misalnya untuk ibu-ibu yang nggak pandai kerja di restoran dan nggak memungkinkan juga kerja di bangunan, kan ada option lain, misalnya jadi pembantu rumah. Di pembantu rumah pun kurang lebih sekarang gajinya per bulan tuh 1.300 dan bahkan ada yang sampai 1.500 per bulan. Itu kalau uang Indonesia kurang lebih juga 5 juta teman-teman. Gede karena ya kalau jadi pembantu rumah kan makan di sana, tidur di sana, semua udah ditanggung sama yang tuan rumah, sama bosnya kan. Jadi ya uang 5 juta kemungkinan sih bisa nyampe di Indonesia, dikirim ditabung di Indonesia udah 4 jutaan. Gede nggak? Alhamdulillah gede kan. Terus misalnya kalau selain pembantu rumah ada misalnya kerja sapu-sapu jalan, seperti itu namanya kerja kebersihan lah, kebersihan sapu-sapu jalan, potong-potong rumput gitu. Di sini kurang lebih gajinya 1.300 satu bulan. Itu 1.300 ya 4 juta lah, 4 juta. Oke, saya rasa udah cukup ya masalah gaji-gajinya. Semoga semua paham apa yang saya bicarakan untuk bisa berpikir-pikir kembali, mau kesini, mau kerja di sini atau tetap di Indonesia. Karena setahu saya di Indonesia sekarang juga gajinya sudah mulai naik semenjak dipimpin presiden kita, Presiden Jokowi Widodo. Asik. Masalah persyaratan, ini yang jadi permasalahan sampai detik ini. Kita ke Malaysia wajib satu ini wajib ya, harus punya yang namanya permit. Permit itu apa sih teman-teman? Oke. Permit itu kalau di Indonesia bahasa kasarnya tuh surat izin untuk kerja atau tinggal di Malaysia. Dan itu permitnya, programnya itu setiap tahun kita harus sambung terus. Dan untuk pembuatannya lumayan menguras kantong. Dulu saya buat itu permit yang untuk kerja bangunan, karena lain-lain ya. Di Malaysia permitnya lain-lain, ada yang untuk kerja bangunan, ada yang untuk kerja restoran, ada yang untuk kerja ladang, ada yang untuk kerja pembantu rumah, lain-lain, dan harganya pun lain-lain.
Nah, karena dulu saya masuk di Malaysia ini pertama kali saya kerja bangunan, ya jadi otomatis kan saya buat permitnya juga buat permit pembangunan. Itu mahal gila teman-teman, bener. Dulu buatnya saya 5.800. Bayangkan, gila nggak? 5.800 ringgit. Nah, dikali 3 udah berapa puluh juta tuh, hampir 20 juta. Itu baru buatnya aja teman-teman, belum setiap tahunnya harus sambung lagi ya. Setiap tahun pertama saya sambung 3.500, 11 juta lebih. Terus tahun kedua turun jadi di angka 3.200. Ya, ada penurunan walaupun cuma sedikit. Terus di tahun keempat, nah nih, naik jadi 4.200 ringgit. Bayangin coba kenaikannya. Ya emang gitu, suka nggak suka, rela nggak rela, namanya kita kerja di Malaysia, kita kerja di negara orang, ya kita harus tetap patuh sama peraturan yang ada di negara Malaysia. Yang jadi masalahnya sekarang ini, untuk saat ini, orang Indonesia itu belum bisa untuk kerja di sini. Maksudnya belum bisa buat surat izin kerja di Malaysia untuk saat ini, untuk tahun ini. Nggak tahu, mungkin ada masalah atau apa gitu, nggak tahu ya. Tapi yang jelas untuk tahun ini belum bisa. Kalaupun ada orang Indonesia yang masuk ke Malaysia dan kerja, itu udah dipastikan dia nggak ada dokumen teman-teman. Dan ini yang paling saya tolong diingat, jangan pernah dilakukan karena menyesal. Misalnya apa? Kalau udah kerja di sini tanpa dokumen, lu mau kemana-mana gak bebas. Lu cuma bisa makan, tidur, kerja, itu doang. Lu mau pergi ke sana takut polisi, lu mau pergi ke situ takut polisi. Terbatas hidupnya, mending gak usah. Bener. Dan untuk ininya ya, untuk orang-orangnya, kita bahas orang-orangnya ya. Kalau selama ini mungkin teman-teman lihat di media sosial, mendengar di berita-berita antara perselisihan antara orang Malaysia sama orang Indonesia, ya itu memang terjadi, tapi cuma sebatas di media sosial. Oke? Sebenarnya antara kita warga Indonesia sama warga Malaysia sendiri, di dunia nyata nggak ada permasalahan apa-apa. Kita baik, mereka pun baik, sama. Mereka baik, kita pun juga harus baik. Mereka menerima kita sebagaimana seperti saudara lah. Mereka menerima kita dengan baik. Mereka menganggap kita sebagai teman baik. Mereka tidak pilih-pilih, ya. Adil kok orang-orang di Malaysia. Yang cuma di media sosial itu cuma oknum yang ingin memecah belah warga negara Indonesia dan Malaysia. Oknum yang nggak bertanggung jawab dan nggak punya kerjaan pastinya. Itu ya teman-teman. Nah, kali ini saya ingin memberikan sesuatu nih.
Alhamdulillah kemarin udah dapat gajian, walaupun bulan ini bulan Ramadan dan masih dalam keadaan COVID-19, masih ya sama seperti di Indonesia. Di sini pun juga masih mengadakan yang namanya kuarantin 14 hari, jaga jarak pastinya. Tapi alhamdulillah bos saya memang baik. Sekali lagi saya terima kasih dengan bos saya. Beliau memberikan saya pekerjaan selama di bulan puasa, dan itu pun kerjanya sangat-sangat santai. Bayangkan kerja saya dari pukul 12 sampai pukul 6, dan itu pun gak semua kerjanya cuma 3 jam. Terus setelahnya ya udah main HP. Enak gak? Enakan. Itulah, gak semua orang Malaysia buruk. Ingat, orang Malaysia banyak banget yang baik, dan kita juga harus sadar diri, bangsa kita ini juga banyak banget yang bejat, banyak banget yang brengsek. Dan ini ada dua angpau ya, bukan mau pamer ya, ini cuma mau berbagi aja supaya kalian tahu ya. Di sini yang amplop yang ini kalau di sini namanya angpau teman-teman, bukan amplop ya. Kalau di Indonesia kan amplop, kalau di sini namanya angpau. Nah, angpau ini angpau gaji saya ya. Teman-teman lihat di sini. Saya buka ya. Nah, nih, nama saya Yusuf, dan ini yang ke 30 ya. 30 ini gaji saya, karena ya namanya juga sepi ya, bulan puasa, terus masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Memang orang pun sedikit yang mau makan di luar, makan di restoran, dan ini pun saya sudah bersyukur, karena menurut saya ini besar beneran, saya nggak bohong. Menurut ini pun saya sudah bersyukur, banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada bos saya. Ini 30 ini gaji saya setiap harinya 30 ringgit, dan ini 24. Ini hari berapa jumlah hari kerja saya, 24 hari, dan di total 720. Dan ini pun masih ditambahin lagi 30 supaya genap jadi 750 teman-teman ya. Uangnya nggak usah dilihat, nggak penting, uangnya sama aja. Dan ini kalau di Indonesia namanya THR, tunjangan hari raya. Nah, kalau dekat Malaysia namanya uang raya. Nah, uang raya. Alhamdulillah bos sangat baik. Saya diberi 400 ringgit. Dah, nanti dikira pamer lagi. Sorry ya, bukan pamer loh, cuma mau kasih tahu. 400 ringgit itu kalau uang Indonesia udah 1 juta lebih teman-teman. Alhamdulillah nggak dapat THR 1 juta lebih. Ya teman-teman, jadi seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin berencana ke Malaysia, bekerja di sini, mencari pengalaman di sini, menurut saya tolong pikirkan dulu, masa-masa dipertimbangkan dulu sama keluarga, sama istri, sama anak.
Kalau yang udah punya keluarga, yang belum punya keluarga ya dipertimbangkan dulu, diomongin dulu sama yang akan ditinggalkan, misalnya orang tua, ayah, ibu, supaya nantinya tidak menyesal ya. Karena ya memang seperti ini, keadaannya memang lagi seperti ini, dan memang kenyataannya seperti ini. Ya kalau menurut saya sih, ya kalau belum, untuk yang belum punya keluarga, kalau cuma mau iseng-iseng cari pengalaman setahun 2 tahun, silahkanlah kesini. Kalian bisa mendapatkan banyak banget ilmu dari sini yang kemungkinan di Indonesia belum ada. Itu ya sudah teman-teman, saya akhiri video kali ini. Tapi sebelumnya tolong like dan share kalau kalian suka sama video saya, dan jangan lupa subscribe, support channel YouTube saya, semoga semakin berkembang, amin. Dan jangan lupa hidupkan lonceng supaya tahu setiap video yang akan saya upload. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.